Wong luar negeri ora nganggo klam, aurate ora ditutup, pada ditiru bocah jaman, pamer bokong kaya sa. Jadi Rasulullah pernah bersabda tentang itu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa seseorang itu terlahir di atas fitrah sebetulnya. Lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Nasrani, Yahudi atau juga Majusi. Tapi kesimpulan yang lebih lanjutnya, ya kita nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Saya nggak bisa pesan mau jadi cewek atau cowok, di keluarga Tionghoa atau tidak. Tapi insya Allah kita bisa milih mau wafat dalam keadaan seperti apa. Jadi saya yakinnya kayak gitu. Dan ya ending ini sih yang penting. Sedangkan ketika kita bicara ending, dalam Islam ada yang disebut yang husnul khotimah. Wah ini udah kalau endingnya sudah baik, akhir yang baik, maka ya bismillah insya Allah dapat surganya Allah. Nah tapi masalah husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kalau misalnya contoh, matinya karena COVID kok, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Ih bagus, menutup hidupnya dengan ibadah. Yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai. Melihat orang jangan lihat kekurangannya, melihat diri lihat kekurangan kita. Kalau lihat orang lihat kelebihannya. Kalau melihat kebaikan lihat kebaikan orang. Kalau lihat kejahatan lihat kejahatan kita. Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Ingat-ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Karena kalau kita lihat kebaikan kita, muncul sombong, angkuh. Ono konco NO. Apa tuh pentingnya kamu memikirkan mengembalikan ekosistem? Ya berarti kan dia ngerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, "Inqamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Kalau memang kiamat nyata-nyata mau datang dan kemudian di tangan kita masih ada benih, fa in istata'a alla takuma hatta yahrisaha falyahrisha. Kalau masih punya kesempatan, nyawa masih ada, tangan masih bisa gerak, tanam. Walaupun kiamat sudah di depan mata. Ekosistem ngapain dikembalikan? Ngapain piye? Loh, nuwun sewu lho. Iki gak mergo apa-apa kan jenenge Nabi paham ra? Bukan faktor apa-apa. Ada generasi berikutnya sebagai khalifah generasi sebelumnya yang akan meneruskan itu semua. Apa yang kita rasakan, keindahan yang kita dapatkan, keamanan yang kita dapatkan harus dirasakan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita. Iya, Bro. Mulai dari Jawa Barat hari ini, Pak Gubernurnya yang pakai aturan luar biasa dan gawe heran mangsa Indonesia. Dengan saya mawon cocok niku karo Pak Deddy Mulyadi, bocah nakal seneng tawuran angel omong-omongane langsung leboke tenggene markas kandang macan sekalian. Ben ngerti pendidikan karakter. Konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang lola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah itu yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ustadz, berarti kita nggak perlu memperhatikan amalan-amalan zahir dong? Keliru. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, daging tersebut adalah qalbu atau hati kalau terjemahan populer kita. Inilah cerdasnya ulama. Jadi ketika mereka memfokuskan dan memprioritaskan hati, karena mereka paham kalau hati mereka baik, sholat akan bagus, zikir akan bagus, puasa akan bagus, haji akan bagus, ngaji akan semangat. Tapi kalau keikhlasan sudah rusak, sudah ada kepentingan, sudah ada tendensi di sana, sudah ada pencitraan di sana, semuanya basa-basi. Kalau ada orang-orang yang hidupnya kasar, ya mohon maaf sekali, lisannya berubah jadi kasar, ya tindakannya berubah jadi kasar, itu boleh jadi ada yang salah dalam pergaulannya, kata Nabi. Ada yang Saya pernah bertemu dengan seorang pakar ilmu kejiwaan, datang ke kantor itu hari. Dia paparkan, Ustaz,
Saya mau berbagi aja Ustaz. Ini bidang saya. Ditunjukin sama dia di layar. Ini kejiwaan manusia kalau kita kasih volume. Ada yang merah, hijau, ada yang biru gitu ya. Kalau manusia itu selalu menanggapi apapun perkataan orang, dia berada di zona merah. Orang ini tidak akan punya kedudukan di masyarakat. Dia benar bisa jadi salah. Karena kita benar nih, tapi kita caci maki orang, kita balas orang. Orang bisa nilai kita negatif. Ada zona hijau, dia marah gitu kan. Dia balas tapi secukupnya. Kayak misalnya dia balas kemudian dia diam. Begitu-begitu ya. Tapi ini masih zona hijau. Ada zona biru Ustaz. Zona biru orang yang tidak mau tahu apapun cacian orang dia tidak mau peduli. Ini zona yang paling aman. Karena nanti orang yang mencaci maki dia akan kehabisan bahan. Waktu dia sampaikan itu, saya lalu ingin mempertemukan dengan teori agama Islam. Jangan sembarangan sholawat. Keras. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara hati-hati yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Nabi SAW tunjukkan itu. Nabi nggak mau sama sekali untuk membalas emosi orang. Makanya Nabi SAW waktu meninggal, antum tahu nggak berapa ubannya Nabi? Di umur 63 tahun. Ada yang tahu nggak? Satu masjid nggak ada yang tahu. 63 tahun, uban Nabi itu ada riwayat mengatakan antara 13 sampai 17 saja. 17 di umur 63 tahun, rambutnya hitam semua, jenggotnya hitam semua. Coba bayangkan. Kenapa? Gak pernah emosional. Antum 25, 27 sudah uban sana sini. Karena sedikit-sedikit marah, sendalnya salah ditaruh, marah, ini marah, itu marah, ada apa mau emosional? Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia, dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkurunallah. Maka dia berkonsultasi tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan? Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan? Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik? Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. DPR karo Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab, hebat DPR. Lu bisa nih, Kanjeng Nabi pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya wedi karo Gusti Allah, tapi DPR korupsi orang wedi karo Gusti Allah. Suami istri tidurnya tidak boleh terpisah. Jika suami istri tidur terpisah, maka banyak sisi buruk yang akan terjadi. Yang pertama, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, menyelisihi sunnah Nabi. Yang ketiga, dilaknat malaikat. Yang keempat, akan timbul permasalahan karena kurangnya komunikasi. Yang kelima, menimbulkan rasa gelisah dan kesepian. Yang keenam, Allah tidak akan ridha. Dan yang terakhir adalah akan menimbulkan kemurkaan Allah. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang salah, dia maafkan. Orang salah, dia maafkan. Maka kata Allah, hei, maukah saya berikan engkau jaminan? Jika engkau bisa mampu memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kelapangan hatimu dengan surga yang luas daripada lapang. Lebih luas daripada lapang yang pernah kau tekuni. Jadi barangkali Anda diuji dengan pernyataan demikian, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah, tapi Allah yang memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu seluas langit dan bumi. Maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, perhatikan baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain, maka manfaat yang kedua kata para ulama, Anda akan ditutup oleh Allah persoalannya dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia tetap mengumpulkan dosa-dosa sampai dengan hari kiamat. Dia tidak ada ruginya memaafkan orang. Ya, tidak ada ruginya memaafkan orang lain. Dan antum tidak akan merasakan kenikmatan di atas ranjang seperti kenikmatan orang yang menundukkan pandangan. Nggak bakal. Orang yang menundukkan pandangan Allah akan kasih nikmat. Istri antum jadi tidak cantik lagi. Ngelihat istri antum,
Waduh, wis tuwek ternyata ini. Karena antum pandangannya kemana-mana. Jadi wajar, antum itu wajar dan itu ujian antum. Tugas antum berusaha perbaiki zikir antum. Ketika antum melihat, palingkan pandangan antum, terus antum istighfar. Istighfar. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, seluruhnya manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, tidak selamanya dia sinkron dengan kita. Ada suatu hari, 2 hari, suatu saat, dia membuat kita tersinggung atau kita membuat dia tersinggung. Kita mungkin marah sehari 2 hari, tapi kita mikir, ya Allah itu kawan saya. Apa kata seorang penyair? Apakah kau ingin kayu gaharu tanpa asap? Ya. Kau ingin sahabat tidak ada aibnya sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya masalah sama sekali? Kau ingin punya teman tidak punya kekurangan sama sekali? Apakah kau ingin kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Inilah namanya kehidupan dunia, tidak lepas dari namanya kesedihan, kekhawatiran, ya, dan lain-lainnya. Maka kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, harusnya perkara-perkara yang ringan seperti ini atau masalah-masalah tidak menjadikan kemudian kita berpisah. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh, cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luas karena urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silakan main-main, silakan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silakan. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan, cuman kumpul-kumpul bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya, cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahun namanya, gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu, dan dia bahagia dengan itu. Kumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu, ada yang macam-macam, cuman buat ngobrol aja. Dan uniknya dia menikmati itu. Kalau Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Yusuf, sosialita yang senang kumpul-kumpul itu udah banyak. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya bukan pada yang lain. Berikan kekuatan, terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkenan punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat, dan orang yang sabar menerima lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Cari teman yang baik. Apa ciri teman baik itu? Ada 3. 1, teman yang baik itu ketika kita bersamanya membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Menatapnya, bersamanya, main sama dia. Jadi bawaan kita tuh ya pengen jadi better aja sih ya gitu daripada sebelumnya. Nah, ini teman yang baik. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang mau mengingatkanmu dalam kebaikan. Teman yang baik itu adalah teman yang membenarkan perbuatanmu, bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu. Apa bedanya antara membenarkan dengan membenar-benarkan? Beda. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Tapi kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Itu bukan teman yang baik. Ya, maka carilah teman yang seperti itu.